Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Sabria dengan NIM 2307051122. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan dari sistem detection object menggunakan YOLO V8 dengan Google Colab. Jadi pada langkah awal kita akan mengimpor modul drive dari Google Colab untuk mengakses Google Drive-nya. Nah, kita akan menghubungkan Google Drive ke Colab pada folder konten G Drive. Ini digunakan agar datasetnya dapat diambil dari drive tadi. Lalu kita akan mengekstrak dataset tadi dan memindahkannya ke konten dataset YOLO. Kemudian kita akan menyimpan path dataset tadi sebagai variabel agar mudah dipanggil. Lalu kita akan menginstal library Ultralytic yang berisi YOLO V8. Lalu kita akan membuat file konfigurasi dari yang berisi lokasi training dan validasi. Nah, ini lokasi trainingnya, ini lokasi validation, ini adalah jumlah kelasnya, ini adalah nama kelasnya. Lalu kemudian nama file tadi akan disimpan di konten dataset YOLO tadi. Lalu kita akan membuat model YOLO versi nano karena versi ini tuh dia adalah versi yang ringan dan cepat. Nah, dan ini modelnya masih belum dilatih. Jadi untuk training awal kita akan menggunakan kode result model training data expert root dir data YAML. Ini kita melatih model menggunakan dataset dan epoch training singkatnya untuk mencoba. Jadi kita hanya memakai epoch 3 karena hanya untuk coba-coba. Jadi maksud epoch 3 di sini adalah diprosesnya hanya 3 kali gitu. Tesnya hanya 3 kali. Lalu setelah training awal kita akan memakai model hasil training terbaik tadi di dalam folder runs detect train 2. Dan file terbaik tadi diberi nama bernama base.pt. Jadi kemudian kita masukkan image foldernya. Kemudian setelah masukkan path image folder, kita menyesuaikan nama class name-nya. Tadi di sini saya memakai Slingback dan Ransel. Lalu lalu kita akan membuat kode dari proses semua gambar dalam folder. Nah, untuk agar membaca semua file dalam folder, kita menggunakan kode for file name in OS listdir folder path. Nah, kemudian kita juga untuk memastikan hanya file gambar yang didetek, kita memakai if file name lower and with PNG, JPEG, dan JPEG. Nah, lalu result model image path itu tuh untuk menjalankan deteksi objek. Jadi untuk visualisasi hasil deteksi di sini akan menggunakan untuk kita membaca gambar menggunakan OpenCV. Jadi kita pakai image CV2 IMG path. Lalu untuk konvensi warnanya dan tampilan gambarnya kita menggunakan ini kode ini. Kemudian jadi untuk menampilkan gambar hasil deteksinya kita menggunakan PLT, IMShow, MG, RGB. Lalu ini adalah menjalankan deteksi pada semua gambar tes.
Nah, namun karena kan dengan epoch yang rendah hanya 3 kali diproses, gambarnya tuh sama sekali belum deteksi. Jadi dia itu masih no detection. Jadi saya ingin mencoba menaikkan epoch-nya agar bisa terdeteksi. Jadi saya mencoba untuk kedua kali. Saya menambah epoch-nya menjadi 150, lalu lalu diproses. Jadi di sini saya akan memuat kembali ya model terbaik dari training lanjutan yang tadi. Lalu saya akan melakukan deteksi pada sebuah gambar tes kembali. Jadi hasilnya nanti akan otomatis tersimpan ke folder trans di Detect. Kemudian em, di sini saya akan menampilkan gambar satu persatu dari dan menjalankan deteksi dan mengambil hasil visualnya. Kemudian ini sudah dapat dideteksi dari yang 150 epoch tadi. Tapi ini juga belum valid ya. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.